malam yang ketiga. Tidak terasa waktu ini terus berjalan, dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Ramadan, ayyaman ma'dudat, hari-hari berbilang, hari-hari yang bisa dihitung. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Ramadan adalah bulan ibadah di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk memilih dan memilah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak mutlak untuk menjadikan sesuatu itu memiliki keutamaan dibandingkan yang lain. Kalau kita lihat dari satu hari, ada saat-saat tertentu Allah Subhanahu wa taala, atau saat-saat tertentu Allah muliakan, yaitu sepertiga malam terakhir, di mana seorang hamba diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meminta kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan. Dalam satu pekan ada satu hari yang lebih mulia dari hari-hari yang ada, yaitu bulan Ramadan. Dalam satu bulan ada hari-hari yang diberi kesempatan kita untuk melaksanakan puasa, dan itu yang disebut dengan puasa putih atau Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Dalam satu tahun ada satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala pilih bulan itu, dan Allah muliakan dari bulan-bulan yang lain. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan yang di situ ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Maka marilah kita sama-sama memanfaatkan kesempatan ini untuk beribadah dan memaksimalkan potensi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah musibah yang melanda umat manusia saat ini, COVID-19 yang sekarang ini sedang kita rasakan, dan dari hari ke hari perkembangan jumlah pasien positif terutama di daerah kita ini semakin bertambah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan karakter agama ini adalah agama yang fleksibel, agama yang ketika semakin sulit maka diberikan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipermudah. Dan memang karakteristik agama kita seperti itu. Allah tidak menginginkan kesulitan pada diri pemeluk agama Islam ini. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak menjadikan dalam agama ini haraj, kesulitan-kesulitan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala bicara tentang puasa, kemudian yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian al-yusr, kemudahan, dan tidak menginginkan yang namanya kesulitan. Semangat beribadah di bulan suci Ramadan ini kita lihat begitu tinggi, dan memang bulan Ramadan, kalau bukan di bulan Ramadan kita memacu dan memicu semangat kita dalam ketaatan kepada Allah, maka di bulan apalagi kita bisa bersemangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan menjadi nuqtatul intilaq. Ramadan menjadi titik tolak perubahan seorang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, yang ingin menjadi pribadi-pribadi yang unik di sisi Allah Subhanahu wa taala, pribadi-pribadi yang memiliki nilai plus, pribadi-pribadi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang melaksanakan puasa ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keimanan. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa hikmah dari puasa ini la'allakum tattaqun, niscaya kalian bertakwa. Dan kita tahu bersama bahwa takwa adalah sebaik-baik bekal, dan takwa juga menjadi penentu mulia tidaknya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Semangat
beribadah ini memang harus kita pandu dengan ilmu. Baik bagaimana cara melaksanakan ibadah itu, ataupun kondisi-kondisi yang perlu untuk dikawal dengan keilmuan dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Banyak orang yang merasa berat hatinya ketika di bulan suci Ramadan karena kebiasaan mereka sholat tarawih di masjid, namun di tahun ini atas dasar ikhtiar maka para ulama, para umara, kemudian juga organisasi-organisasi keislaman, kemudian juga para tokoh-tokoh agama baik skala lokal, nasional ataupun dunia, dan juga para tenaga medis dari dokter dan tenaga medisnya menganjurkan untuk berikhtiar untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak termasuk dalam pelaksanaan ibadah. Sebagian orang merasa berat, maka perlu kita bahas pandangan agama tentang sholat tarawih di rumah. Dan memang kita sudah membahas bagaimana sholat Jumat dan sholat 5 waktu itu dilaksanakan di rumah untuk sholat 5 waktu. Adapun sholat Jumat di tengah kondisi COVID-19 ini yang sedang melanda hampir seluruh negara-negara yang ada di belahan bumi ini, dianjurkan untuk tidak sholat berjamaah dan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur dan dilakukan di rumah, untuk sholat 5 waktu saja seperti itu, apalagi kalau sholat tarawih, dan ini bagian dari kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin selama ini kita tidak melaksanakan sholat sunnah di rumah. Mungkin selama ini rumah-rumah kita ibarat kuburan, di mana tempat itu tidak kita hiasi dengan bacaan Al-Quran, tilawatul Quran, dan rumah juga kita tidak sinari dengan sholat sunnah. Maka di bulan Ramadan ini mari kita terangi rumah-rumah kita, rumah-rumah kaum muslimin dengan melaksanakan sholat sunnah, bahkan sholat wajib dalam kondisi seperti sekarang ini. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ij'alu min sholatikum fi buyutikum wala tattakhidhuha qubura. Jadikanlah bagian dari sholat kalian di rumah-rumah kalian dan jangan jadikan rumah itu seperti kuburan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudaraku yang seiman dan sekeyakinan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menjadikan sebagian salat kita, dan huruf min yang ada dalam hadis ini, ij'alu min sholatikum, min di situ adalah huruf yang dipakai untuk menjelaskan tab'idiyah, sebagian. Tab'idiyah itu yaitu sebagian. Jadikanlah sebagian sholat kalian di rumah-rumah kalian. Dan sebagian sholat, dan yang dimaksud itu adalah sholat nafilah atau sholat sunnah. Nah, mari kita sama-sama melaksanakan sholat sunnah, sholat tarawih yang ini adalah hukumnya sunnah ini, bila kita lakukan di rumah dengan kondisi seperti ini. Untuk sholat 5 waktu saja, bahkan sholat Jumat dianjurkan oleh para ulama untuk dilaksanakan di rumah masing-masing untuk sholat 5 waktu, dan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Apalagi kalau seandainya kita melaksanakan sholat tarawih. Saya melihat bahwa semangat orang untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih di masjid melebihi semangat mereka untuk sholat 5 waktu di masjid. Padahal sesungguhnya anjuran untuk sholat di masjid itu adalah anjuran untuk sholat 5 waktu. Tapi dalam kondisi seperti ini, ada musibah yang melanda, ada wabah yang sedang menimpa umat ini, maka ada rukhsah ataupun keringanan yang Allah berikan lewat lisan Rasulullah SAW untuk melaksanakannya di rumah.
Nah, bagaimana lagi dengan sholat sunnah itu sendiri, yang memang sholat sunnah itu dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah. Walaupun untuk sholat tarawih itu juga sunnahnya bisa kita lakukan di masjid secara berjamaah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas sholat tarawih dan bagaimana tata cara pelaksanaannya di apalagi dalam suasana dan kondisi yang tidak normal seperti sekarang ini. Rasulullah SAW bersabda, "Shallu ayyuhan nasu fi buyutikum." Wahai manusia, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wahai manusia, salatlah di rumah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik solat yang dilakukan oleh seseorang adalah dia melaksanakan solat di rumah, kecuali solat al-maktubah, solat yang wajib. Untuk solat yang wajib saja diberikan keringanan dilaksanakan di rumah dalam kondisi kurang normal, dikhawatirkan atas dasar ikhtiar, dikhawatirkan kerumunan itu akan menjadi media penularan COVID-19, maka dianjurkan di rumah. Apalagi kalau seandainya sholat sunnah itu sendiri sholat tarawih. Nah, kita lihat sholat tarawih, asal dari sholat tarawih ini. Jadi sebelumnya kita bahas tentang hukumnya, dia adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang muakkadah yang dikuatkan, sholat sunnah yang dikuatkan hukumnya, dan disebut sholat tarawih itu karena orang-orang saat setelah 4 rakaat selesai dia istirahat. Tarawih artinya istirahat. Maka biasanya kalau ada orang yang sholat tarawih mathna, dua-dua sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sholatul laili mathna, dua-dua rakaat, begitu sampai di 4 rakaat dia istirahat. Atau bagi yang sebagian kaum muslimin yang melaksanakan sholat tarawih 4 rakaat, maka di 4 rakaat itu istirahat, sehingga sholat tarawih ini disebutkan atau dinamai sholat tarawih karena sholat istirahat. Para penonton yang ada di rumah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara seiman dan sekeyakinan. Jadi asal muasal dari sholat tarawih ini, jadi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa sesungguhnya dari Aisyah, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW di suatu malam di bulan Ramadan, dalam riwayat yang lain di bulan Ramadan, beliau sholat di masjid. Wasalla bisalatihi nasun. Rasulullah SAW sholat di masjid, sholat tarawih atau qiyamul lail. Kemudian ada orang yang mengikuti Rasulullah SAW sholat di belakang. Begitu juga besoknya di malam hari Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Untuk malam yang ketiga, dalam riwayat yang lain malam yang keempat, maka Rasulullah SAW tidak datang lagi. Sehingga orang-orang bertanya-tanya kenapa Rasulullah SAW tidak datang mengimami kita sholat tarawih. Maka begitu besoknya datang, Rasulullah SAW mengatakan, "Qad ra'aitu alladhi sana'tum." Aku telah tahu apa yang kalian lakukan semalam. "Falam yamna'an minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum." Tidak ada yang menghalangiku untuk datang kepada kalian di malam yang ketiga itu, kecuali aku khawatir jangan sampai sholat tarawih ini akan diwajibkan kepada kalian. Karena saat itu waktu nuzul, waktu syariat-syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalau Rasulullah SAW sudah muadzabah, sudah melaksanakan sholat tarawih ini di setiap malam dan di belakangnya banyak para sahabat, maka dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW jangan sampai sholat ini akan diwajibkan. Maka berarti sholat ini adalah sholat yang sunnah. Sehingga dari hadis ini juga kita bisa melihat bahwa asalnya sholat ini ya, di masjid, dan ini menunjukkan bahwa sholat tarawih kita dilakukan di masjid. Kemudian Rasulullah SAW karena kekhawatiran jangan sampai
solat ini akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka solat ini dilakukan di rumah. Sehingga mulai dari situ mereka melakukannya di rumah. Sehingga ada cantolannya solat tarawih ini solat di rumah. Apalagi pertama dia adalah solat sunnah, kemudian yang kedua solat juga dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumah dan juga oleh para sahabat setelah Rasulullah SAW sampai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan kembali orang-orang untuk sholat di masjid. Sehingga jangan sampai kita memaksakan diri untuk sholat tarawih apalagi dalam jumlah yang banyak, lalu kemudian di tengah kondisi COVID-19 yang sekarang ini lagi melanda umat manusia, sementara para dokter, para ahli mengatakan bahwa penularannya itu disebabkan karena berdekatan, maka dikhawatirkan seperti itu, maka dianjurkan untuk sholat di di rumah masing-masing. Saudara-saudara yang seiman dan sekeyakinan, jangan bersedih, jangan sampai kita bersedih di bulan Ramadan 1441 Hijriah kita tidak bisa sholat di masjid, sholat tarawih berjamaah di masjid, dan bahkan kesedihan itu dibahasakan dengan protes, dan mungkin ada orang yang tidak terima sampai melakukan aksi-aksi yang tidak diinginkan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ini adalah merupakan sholat sunnah yang memang tempatnya juga di rumah. Kemudian yang kedua juga Rasulullah SAW melakukan di rumah, ditambah lagi dengan kondisi seperti ini, maka alangkah baiknya kita lakukan di rumah. Dan ini masuk dalam kategori qawaid yang disebutkan oleh atau kaedah-kaedah yang dipakai oleh para ulama untuk menganjurkan orang-orang agar supaya mereka sholat di rumah masing-masing, di bulan Ramadan seperti ini sampai kondisi normal kembali. Kemudian yang berikut, Rasulullah SAW memberikan petuah dan kabar gembira kepada kita semua bahwa sesungguhnya siapa saja yang memiliki amalan yang kontinu yang dia lakukan, kemudian amalan itu terhalangi dia lakukan karena ada uzur, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala dia melakukan amalannya walaupun dia tidak sempat melakukan amalan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Man maridha aw safar," siapa yang sakit atau bepergian, kutibalahu makana ya'malu muqiman sahihan, maka akan ditulis baginya amalan-amalannya yang dia lakukan pada saat dia mukim berada di satu tempat dan tidak melakukan perjalanan atau dalam keadaan sakit. Dan ini subhanallah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kalau seandainya sudah menjadi kebiasaan kita untuk sholat di masjid, sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat tarawih di bulan Ramadan, kita melakukan amalan-amalan seperti itu dan terhalangi dengan kondisi seperti ini, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala kita sholat di masjid. Dan itu bukti dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi penyejuk hati kita, pengobat rindu kita kepada masjid, yang insya Allah Subhanahu wa taala akan segera mengangkat penyakit ini dan kondisi kembali normal. Para penonton yang ada di rumah, saudara-saudara seiman dan sekeyakinan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dasar pijakan salat tarawih ini Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang qiyamul lail, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang qiyamul lail dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan didapat? Yang akan didapat adalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada yang kita dapatkan di dunia ini kecuali pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah lebih dari cukup. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita, lalu kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa yang diampuni, maka ini sebuah kebahagiaan dan keberuntungan yang luar biasa kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Itu bisa kita dapatkan dengan qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan. Landasan kita dalam melaksanakan qiyamul lail ini adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Adapun pelaksanaan dari tarawih ini, jadi dilihat dan ditinjau dari sisi rakaatnya, maka para ulama menyebutkan bahwa tidak ada batasan tertentu dari bilangan rakaat ini. Kita lihat bahwa yang secara masyhur dalam madhab Imam Ahmad dan madhab Imam Syafi'i, sholat 20 rakaat. Sholat 20 rakaat. Kemudian juga madhab Imam Malik ini bisa melaksanakannya 36 rakaat. Dan juga bisa kita lakukan 11 rakaat ataupun 13 rakaat. Karena memang Rasulullah SAW tidak membatasinya. Ada hadits Rasulullah SAW tentang jumlah yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah tidak menambah baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan dari 11 rakaat atau 13 rakaat. Tapi hadits yang lain Rasulullah SAW menyatakan sholatul laili mathna mathna, 2 rakaat. Kalau kalian takut jangan sampai kalian keburu witir, maka kalian keburu pagi atau keburu subuh, maka hendaklah kalian melaksanakan witir. Lebih afdalnya dalam pelaksanaan tarawih ini, kalau seandainya kita memperbanyak jumlah rakaat, maka kita akan perpendek bacaannya. Dan kalau kita memperpendek bacaannya, maka kalau kita memperpendek atau memperpanjang rakaatnya, memperpanjang bacaan dalam setiap rakaat, maka kita akan perpendek jumlah rakaatnya. Dan ini bisa kita lakukan, apalagi kalau kita yang memiliki semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengkhatamkan Al-Qur'an selama 1 bulan pada saat kita qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Atau kalaupun 1 malam 1 juz kita tidak mampu, maka kita bisa membaca dalam setiap rakaat, kita kurangi dari 1 juz 1 malam. Dan kalau bukan di bulan Ramadan, kita memperbanyak membaca Al-Quran, baik tilawatul Quran di luar sholat ataupun dalam qiyamul lail, maka di bulan apalagi kita akan qiyamul lail, kita akan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan kalau di bulan apalagi kita mau qiyamul lail, memperpanjang qiyamul lail, maka momen Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum, atau Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang berkualitas. Kemudian yang berikut, bagi mereka yang bagi mereka yang tidak memiliki hafalan yang banyak, maka bisa dengan membaca Al-Quran, sholat sambil membaca Al-Quran. Al-Quran bisa dipegang, Al-Quran kecil bisa diisi di kantong, lalu kemudian pada saat mau membaca ayat, kita bisa baca dari Al-Quran, atau kita letakkan di meja, atau kita bisa pakai baca di HP, tapi jangan sampai pada saat membaca Al-Quran di HP lalu kemudian HP-nya juga mungkin bermasalah, atau muncul aplikasi-aplikasi di luar dari yang kita inginkan, aplikasi Al-Quran, maka sebaiknya kita baca dari Al-Quran, dan itu tidak mengapa. Atau kemudian kita adalah orang-orang yang memang sangat minim dalam memahami agama ini, kemudian tidak banyak hafalan Al-Quran, maka kami nasihatkan yang pertama, bahwa jangan sampai kita merasa aman dengan ketidaktahuan kita, atau merasa aman dengan hafalan yang sangat sedikit. Kalau bukan kita yang menghafal Al-Quran dan membawakannya dalam sholat,
Siapa lagi yang akan kita harapkan untuk bisa membaca Al-Quran? Apakah orang yang beragama lain membaca Al-Quran? Kita saja orang mukmin sangat malas membaca Al-Quran, apalagi yang lain. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini, mari kita ikat jiwa kita, ikat hati kita, buka hati dan pikiran kita untuk senantiasa mulai di Ramadan kali ini saya jadikan sebagai titik tolak untuk berubah. Saya ingin belajar membaca Al-Quran. Saya akan mulai menghafal Al-Quran. Karena memang bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka jangan sampai ketidaktahuan kita membaca Al-Quran, atau kita tidak punya hafalan-hafalan Al-Quran, kita jadikan ini sebagai beban dan kemudian kita tidak mau sholat. Ada petunjuk praktis bagi orang yang tidak banyak hafalannya tadi, di samping dia membaca Al-Quran langsung, kalau memang agak sulit bagi dia, maka dia akan sholat membaca Al-Fatihah, dan saya yakin dan percaya siapapun orang Islam pasti dia telah menghafal surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kemudian dibaringi dengan ayat-ayat yang sedikit atau ayat-ayat yang pendek atau surat-surat yang pendek. Kalau seandainya dia tidak bisa menghafal Al-Quran kecuali surat Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad, maka ini sudah bisa untuk keabsahan sholat tarawihnya. Dia lakukan surat Al-Fatihah rakaat pertama, kemudian dibaringi dengan surat Al-Ikhlas, kemudian rakaat kedua surat Al-Fatihah dibaringi dengan surat Al-Ikhlas. Kalau dia tidak ada hafalan sama sekali, ini sah. Tapi kita harus tanamkan dalam diri kita untuk belajar. Apakah Anda tidak heran kepada orang-orang yang bisa menghafal lagu-lagu, baik lagu barat, lagu Hollywood, lagu Korea, dan lagu apa saja? Dia hafal bahkan puluhan CD dia bisa isinya, dia bisa hafal ratusan lagu-lagu, mulai dari lagu daerah, lagu di negaranya dan negara orang lain dihafal. Kenapa dia bisa menghafal? Karena sesungguhnya dia memiliki keinginan dan membuka hati untuk itu, dan dia memiliki semangat untuk itu. Dan Al-Quran telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Al-Quran ini mudah untuk diingat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran, apakah ada orang yang mau mengingatnya? 4 kali Allah Subhanahu wa ta'ala ulangi ayat ini dalam satu surat. Ini membuktikan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mau belajar. Bagi orang yang mau belajar. Kondisi saat ini menyadarkan kita bahwa ternyata orang-orang yang belum bisa membaca Al-Quran, maka ini dia adalah orang yang sangat merugi, dan segera berubah dan segera membangun semangat baru untuk belajar membaca Al-Quran, kemudian mulai menghafal Al-Quran. Dan ingatlah, ketika hati ini terpaut dengan sesuatu, lalu kemudian dia bermujahadah untuk menggapai sesuatu yang dia inginkan, maka pasti jalan kemudahan dia bisa dapatkan. Apalagi untuk Al-Quran yang memang pada dasarnya Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam. Pada dasarnya juga Al-Quran ini diperintahkan untuk diulang-ulangi dibaca. Al-Quran ini juga pada dasarnya adalah kitab yang dimudahkan untuk dihafal. Sehingga tidak heran banyak anak-anak masih umur yang belum bisa membaca, belum bisa menulis, tapi sudah bisa menghafal Al-Quran. Bahkan ada seorang yang sudah tua bisa menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah dan bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan. Maka kami akan bukakan jalan-jalan. Anda tidak punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau Anda tidak bisa membaca Al-Quran. Anda tidak ada uzur di hadapan Allah kalau seandainya Anda sampai hari ini Anda sholat dan tidak ada hafalan, tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Kenapa tidak ada uzur? Anda tidak akan mungkin memberikan alasan, ya Allah saya tidak tahu. Kenapa? Karena akses untuk mendapatkan informasi ilmu itu sudah sangat mudah, apalagi di zaman sekarang ini. Betapa banyak orang-orang yang bersemangat membuka kelompok-kelompok pengajaran Al-Quran, lalu kemudian Anda cuek.
Bukankah dalam atau di tangan Anda ada Android yang bisa mengakses apa saja? Kenapa Anda tidak mengakses aplikasi yang mengajari Anda untuk bisa membaca Al-Quran, untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar, dengan tahsinul qiraah. Sehingga jangan sampai Anda beralasan tidak mau sholat karena Anda tidak tahu membaca Al-Quran. Kalau hari ini Anda tidak bisa membaca Al-Quran, masih ada jam-jam selanjutnya, masih ada besok, masih ada lusa kesempatan bagi Anda untuk bisa membaca Al-Quran, untuk bisa belajar Al-Quran. Minimal Anda bisa membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat yang pendek, sehingga dengan demikian insya Allah Anda akan bisa membaca Al-Quran dan bisa sholat sendiri, bisa sholat sendiri dan bisa mengimami keluarga Anda. Malu kalau seandainya Anda bisa menyanyi di panggung, malu seandainya kalau Anda memiliki potensi yang sangat luar biasa. Anda bisa berbahasa Inggris dengan fasih, Anda bisa berpidato dengan bahasa yang fasih, Anda bisa melakukan apa saja, tapi Anda tidak bisa membaca Al-Quran. Keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah membaca Al-Quran dan bisa menghafal Al-Quran. Apalagi Al-Quran ini adalah kitab yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi. Para penonton yang ada di rumah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang di tengah musibah COVID-19 ini tetap menjadi pribadi muslim yang ingin menggapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha memaksimalkan potensi dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah predikat ketakwaan bisa kita laksanakan atau bisa kita gapai insya Allah.